Selamat petang kawan Luka-Luki dimanapun berada. Pada petang hari ini untuk yang pertama kali saya bisa menyapa kawan-kawan semuanya di suasana menjelang maghrib seperti ini ya. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya sekitar jam 9 atau jam 10 malam kita bisa jumpa, tapi untuk saat ini menjelang maghrib sekitar jam 5 sore kita bisa menjumpai kawan-kawan semuanya, terkhusus yang telah mengirimkan uh, curhatan hatinya via WhatsApp yang ini, yang ada di HP saya tentunya ya. Jadi suasana saat ini memang sedikit uh, temaram ya, sedikit redup karena memang tadi baru saja hujan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kawan-kawan yang saat ini lagi standby di rumah, mungkin lagi berselimut ataupun lagi mungkin sambil menikmati camilan atau gimana, karena memang suasana lagi dingin seperti ini, tidak ada salahnya untuk tetap standby di frekuensi saya, di channel Blotong Kantong Bolong tentunya. Dan saat ini kelihatan di belakang saya, ini memang suasana dapur ya. Jadi tempat saya syutingnya adalah di dapur, karena memang di tempat yang lain tidak memungkinkan untuk saya syuting, soalnya tempatnya kecil, rumahnya juga tidak lebar juga ya, jadi terpaksa di suasana seperti inilah saya bisa syuting. Yang terpenting kawan-kawan semuanya, walaupun kelihatan background saya yang ada di belakang cuma seperti ini, tidak menyurutkan antusias kawan-kawan untuk stay tune di channel saya di Blotong Kantong Bolong, khususnya di acara Luka Luki. Oke kawan, untuk menyingkat waktu ya, kita coba untuk membedah surat yang pertama, curhatan hati yang pertama dari kawan kita, yaitu adik Boy Langkir yang ada di Tulungagung. Oke, langsung kita bacakan curhatan hatinya dari adik Boy Langkir di Tulungagung. Perjalanan waktu terus melaju tanpa sedikit pun dijeda oleh rem waktu. Masa sekarang kondisi ekonomi adik masih begini-begini Kak Joy. Kalaupun ada perubahan, mungkin hanya kondisi tubuh saja yang semakin kelihatan tua dimakan zaman. Kak Joy, adik terlahir bukan dari orang tua elit, bukan orang tua kaya, bukan pula orang tua konglomerat, tapi bayi adik dibesarkan oleh orang tua yang kondisi ekonomi sangatlah terlalu sederhana. Ketika usia adik menginjak 7 tahunan, ayah sebagai tulang punggung perekonomian stroke di kaki, lumpuh tak bisa jalan, yang otomatis pula menjadikan perputaran roda perekonomian keluarga terhenti. Adik belum bisa berpikir bantu-bantu cari ekonomi waktu itu, walaupun adik masih ingat betul ibu sedari pagi buta masak lalu berangkat kerja sebagai kuli panggul menggantikan posisi ayah. Setelah adik bisa berpikir secara dewasa dan umur adik pun sudah semakin bertambah, air mata adik menetes pilu manakala ingat jerih payah seorang ibu, dan walaupun bukan profesi seorang wanita, namun demi anak-anaknya jadi kuli panggul pun ikhlas dilaluinya. Kak Joy, hampir tiap hari cuma nasi sama sayur saja yang jadi menu keseharian, itu pun masih lumayan. Kadang sehari pun makan hanya sekali karena habis beras dan habis uang. Setelah mungkin menginjak umur 10 tahunan, adik mulai bantu-bantu ibu untuk bekerja. Adik bantu jadi kuli panggul juga Kak Joy. Walaupun badan terseok keberatan beban, namun tetap saja kerja adik paksakan. Adik cuma lulus kelas 4 sekolah dasar. Karena untuk melanjutkan biaya sekolah itu tak mungkin. Karena untuk biaya makan saja sudah sangat kesulitan. Kak Joy Mundo, kini setelah adik dewasa dan raga adik sudah sepenuhnya mampu untuk bekerja, orang-orang yang paling kucintai pergi dualan meninggalkan adik yang seorang diri tanpa teman. Sesal, pilu, menderita batin bercampur jadi satu. Kenapa dikala adik belum bisa membalas pengorbanan orang tua, bahkan belum sedikit pun adik bisa membahagiakan kedua orang tua, semuanya telah dipanggil yang kuasa. Kak Joy, seumpama adik mampu menebus agar orang tua bisa hidup kembali, jujur adik relakan raka tersiksa. Bahkan adik ikhlas bertukar nyawa jika saja orang tua bisa hidup kembali. Kak Joy,
Jujur adik tak salahkan takdir, tapi justru takdirlah yang tega merembut segalanya. Adik terlalu sayang pada mereka, Mas Joy. Tapi setelah adik berpikir dalam dan merenungi jalan kehidupan, adik tersadar bagaimanapun ini sudah jadi pilihan Tuhan. Dan jika Tuhan sudah memilih awal kelahiran dan akhir kematian, kita bisa apa? Karena semua ini cuma Dia yang punya, Mas Joy. Ini saja dulu, sempat lupa adik belum menulis nama. Adik Boy Mas Joy, tepatnya Boy Langkir, di wilayah kabupaten yang sama dengan Mas Joy, Tulungagung. Makasih Mas Joy dan selamat petang. Untuk adik Boy Langkir, suratnya telah saya terima dan setelah saya bacakan, sedikit mengomentari dari apa yang dituliskan oleh adik Boy Langkir tadi. Memang kalaupun kita memilih ya, jika orang tua yang sudah berkorban dari kecil membesarkan kita, yang telah merelakan capeknya, merelakan jiwa raganya demi untuk kita, ternyata harus pergi duluan menghadapi yang kuasa seakan-akan kita tidak rela. Bahkan kita merelakan bertukar nyawa dengan orang tua, itu saya kira juga ada pantasnya ya, karena pengorbanan dari orang tua itu tidak bisa kita pungkiri, luar biasa. Saya tidak bicara pada siapa-siapa, saya hanya bisa membandingkan atau membayangkan pada diri saya sendiri. Betapa orang tua saya dulu juga begitu, banting tulang mencari nafkah buat anak-anaknya. Bahkan dengan segala jerih payahnya, segala capeknya, dia rela demi untuk membesarkan dan membahagiakan anak-anaknya. Maka dari itu untuk adik Boy Langkir, saya kira memang kalau punya pikiran seperti itu, memang saya kira juga ada pantasnya. Memang ada betulnya, karena saya pun juga jika mungkin bisa memberikan yang terbaik pada orang tua, sekalipun untuk bertaruh nyawa, saya juga mau. Seperti adik Boy Langkir, gitu ya. Karena memang sebagai anak itu harus berbakti ya, harus berbakti pada orang tua. Jadi bagaimanapun juga yang namanya adik Boy Langkir yang tersirat di curhatan itu tadi ya, kalaupun keadaan ekonomi yang seperti itu dan orang tua mati-matian memperjuangkan demi anak-anaknya agar bisa makan, kenyang dan bisa minum, bisa tidur dengan enak, itu adalah pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau pada saat ini orang tua adik Boy Langkir sudah dipanggil duluan oleh Yang Kuasa, tidak putus istilahnya membahagiakan orang tua, walaupun sekarang tidak bisa bersama lagi dalam artian bersama dalam raga ya, tapi jika adik Boy Langkir memang punya tanggung jawab dan merasakan bahwa pengorbanan orang tua sangat begitu luar biasa dan ingin membalasnya, itu bisa untuk lewat doa-doa, lewat sedekah ya, sodakoh ya, yang dikhususkan buat orang tua. Itu. Jadi walaupun orang tua sudah tidak ada lagi dan sudah kembali ke pangkuan ilahi, tapi tidak terputus dan tidak menutup hubungan kita sama orang tua kita, karena bagaimanapun juga kita bisa membalasnya lewat hal-hal seperti itu, begitu ya. Jadi itulah bakti kita yang harus kita lakukan pada kedua orang tua kita. Selagi orang tua masih ada, kita bahagiakan dengan memberikan makan yang cukup, minum yang cukup, pakaian yang cukup, kebahagiaan yang cukup ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, dengan cara seperti itulah, sebagai anak harus kita perjuangkan kebahagiaan orang tua di alam sana. Oke kawan, semuanya dimanapun berada, cuma sementara ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya bisa bacakan surat dari adik Boy Langkir, dan kita jumpa nanti ya setelah ini, tetap di acara Luka Luki di channel Blotong Kantong Bolong. Selamat petang.